Shalom, saudara berkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Satu kesempatan luar biasa. Saya ketemu orang tua senior hamba Tuhan, Pastor Gilbert. Salam Bapak. Kalau ngomong Pastor Gilbert hari-hari ini tuh kayaknya orang gimana gitu. Masih Kristen. Masih Bapak, ini saya sebagai adik, sebagai anak, saya bersyukur ketemu Bapak. Dan mungkin melalui kesempatan ini Bapak, beberapa waktu video Bapak cukup viral dan mungkin banyak orang yang salah mengerti Bapak. Khusus saya pribadi punya beban, takutnya ada anak-anak muda yang pikir Bapak memberi rekomendasi, udah mau pindah agama silakan, mau pacaran beda agama silakan. Itu gimana tuh Bapak supaya mereka jangan salah mengerti? Jadi kalau kita bilang gelap dan terang tidak bisa bersama. Amin. Jadi kalau pacaran beda agama itu jelas melanggar firman Tuhan. Amin. Nah, kalau orang merefer kalimat saya yang bilang daripada kalau pergi dulu itu salah. Iya. Tapi kalau pindah-pindah agama itu masih ditoleransi. Nah, harus dimengerti bahwa bukan berarti setiap orang boleh pindah agama. Tetapi ini buat orang, maaf saya pakai istilah ini, orang stres. Orang yang belum menemukan Tuhan gitu. Jadi ada banyak orang beragama cuma pusing sama agama gitu. Nah, padahal Yesus bilang kamu sesat jika kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah gitu. Jadi harus ada pada pengenalan dan harus ada pada pengalaman gitu. Nah, dua hal ini kan gak bisa dipisahkan. Nah, ada banyak orang beragama, kenapa dia pindah gitu? Kalau diperhatikan dari podcast itu saya berkali-kali bilang orang pindah itu karena nggak mengenal Tuhan. Orang pindah itu karena belum ketemu Tuhan. Orang pindah itu karena belum alami Tuhan. Jadi karena dia mencari. Nah, saya kalau ketemu orang begitu selalu saya bilang doa aja Tuhan yang benar itu mana gitu. Dan kalau kita bilang cari maka akan dapat. Kalau kita mencari Tuhan yang benar, hanya ada satu Tuhan yang benar. Nah, saya nggak perlu jelaskan siapa Tuhan yang benar, pikirnya sendiri. Iya kan? Memangnya kamu kayak anak SD gitu yang mesti dijelasin Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus. Kan saya bilang setiap agama ini berbicara penafsiran. Kalau kita bilang Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus, nah mereka bilang wah Tuhan yang benar ayo itu putih malah perdebatan. Tetapi satu yang saya tahu, Tuhan yang benar itu hanya satu. Ya udah selesai gitu. Nah, siapa yang kita percaya? Kalau kita percayanya, ya jelas apa yang Alkitab katakan. Makanya orang tanya sama saya, siapa yang boleh masuk surga? Nah, ya Tuhan mau gitu. Dalam Matius pasal 27 jelas dia bilang, yang olehnya Tuhan berkenan untuk menyatakan siapa itu anak kan gitu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi pacaran beda agama itu pasti salah. Nah, beda agama itu ciri orang itu stres, ciri orang itu belum menemukan, ciri orang itu belum mantap gitu. Nah, kalau buat kita sebagai hamba Tuhan, ini waktunya kita untuk mengajar dengan betul, supaya jangan menimbulkan kebingungan bagi siap orang gitu. Nah, karena kembali saya setir kalimat yang sama, Tuhan yang benar itu cuma satu, dan di atas sana cuma satu Tuhan yang benar dan mulia itu. Buat kita tahu siapa. Nah, surga itu ya cuma satu. Yang punya surga siapa ya jelas gitu. Orang yang pernah bilang aku akan naik ke surga untuk menjadi tetang bagimu gitu. Yesus Kristus. Itu dia gitu. Nah, buat kita kan sebetulnya kita udah paham, udah jelas gitu. Nah, buat jemaat harusnya benar-benar Jangan salah mengerti. Nggak ada yang pernah bilang aku naik ke surga untuk menjadi tempat bagimu gitu. Jadi di agama apapun pelajarannya aja yang punya surga itu cuma satu. Yang berani bilang akulah jalan kebenaran hidup, tidak suatu sama kepada apa jika kita melakukan. Jadi jelas Bapak ya, jadi kalau yang ke surga yang Tuhan pilih, dan yang Tuhan pilih ya, yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu aja namanya. Iya kan dia pilih kok. Dia kan dia pilih. Yang dia pilih itu nyembah dia, yang mengasihi dia, yang hidup seturut kehendaknya. Domba kami, domba kami. Oke, jadi salam mengerti saudara-saudara bahwa pastor kita tidak berubah. Ada lagi yang bilang gini, Pak Gilbert ini penakut. Kalau penakut, nggak mungkin saya mempromosikan diri. Baru saya berani loh, sumpah saya berani lah. Makanya sih buat saya
Kalau orang bilang saya takut atau apapun ya kan itu terserah gitu. Setiap orang boleh menilai kan, mau bilang saya ganteng ya, mau bilang saya jelek ya, gitu. Itu kan terserah. Mau bilang saya takut, saya berani, itu hak penilaian gitu. Tapi buat saya cuma sederhana. Buat saya eh, podcast itu bukan podcast debat agama. Podcast itu bukan Obrolan, ya? podcast doktrin. Podcast itu podcast obrolan. Gitu. Saya ingat waktu sekolah teologi, saya ingat bahwa penginjilan itu dalam bahasa Yunani evangelion, yaitu berita baik. Menurut saya, penafsiran saya, berita baik itu ada dua. Yang pertama, yaitu di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang oleh masuk selamat kecuali dalam nama Yesus. Tetapi yang kedua adalah membangun relasi. Contoh, Petrus menyangkal Yesus. Petrus kembali ke hidup lama. Aku nggak laki-laki kamu gagal. Aku tidak akan kamu, tidak izinin kamu gagal. Tapi aku mengasihi kamu. Masih terhilang tapi balik diterima Bapak ya. Itu dia. Jadi buat saya takut atau enggak, bukan itu yang saya cari. Karena itu setiap orang punya penilaian masing-masing. Saya nggak bisa bilang, saya ini berani loh gitu. Jadi itu malah aneh gitu. Tapi silahkan kau bilang Gilbert ayam sayur, Gilbert ayam rica-rica, gue silahkan nih. Tapi buat saya, Tapi kelihatan Bapak ketawa-ketawa aja nih. karena buat saya ngerti gitu apa yang sedang saya kerjakan gitu. Jadi kalau mau nyerang gimana pun, buat saya nggak lagi debat agama kok. Saya bukan lagi debat doktrin. Kita bilang kan supaya orang melihat perbuatan yang baik dan memulai belakang yang surga. Nanti kan nggak cuma bilang supaya orang mendengar khotbahmu dan akhirnya bertobat, nggak juga gitu. Ada juga karena perbuatan baik, karena membangun jalinan hubungan yang bagus, akhirnya keselamatan itu berdatang. Begitu. Gitu, Ada Pak. melihat Dan memang ini apa Bapak, memang mungkin karena faktor di channel Dr. Richard Lee dan terpublis dan viral multitafsir. Tak terhindarnya apa kan? kan? Jadi yang Bapak mengatakan ini orang yang ditawa. Orang mau tafsir boleh, cuman ada hukum dan kita. Janganlah kamu menghakimi. Jangan sampai apalagi ada kalimat itu tuh. Gilbert dapat duit ini banyak dari Dapat berapa tuh Bapak? dapat aqua 330 mili gitu. Karena tidak ada Rp1 pun, cuma ada aqua 330 mili. Itu mau dapat tenganan Bapak. Waktu di bawah saya dapat 1, waktu di atas saya dapat 1. Jadi dua. Jadi kan saya kasihan sama orang yang nuduh sembarangan, yang apa tuh namanya, kabarkan berita-berita bohong, mendebarkan hoax. Saya takut malah dia yang berdosa gitu. Karena kalau saya ini sih ya saya biasa udah makan tadi petang lagi gitu kan, karena katanya itu Gilbert masuk ke apa itu tetap prison hanya karena makan babi enak. Apalagi sih apa itu bambu kuning Jadi prinsip tidak berubah Bapak ya. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak. agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus. Sampai jumpa, tetap aku dapat lagi Kardesio.